있습니다. 가슴 누웠냐? 골대. Halo bro, kali ini aku akan bawakan alur cerita dari film Miracle in Cell Number 7. Film ini aku rekomendasikan buat kalian. Saking bagusnya film ini bahkan sampai dibuat ulang di berbagai negara, mulai dari versi Thailand, Filipina, Turki, dan Indonesia. Namun sebelum dimulai, aku sarankan buat kalian semua untuk menyiapkan tisu terlebih dahulu, dikarenakan film ini juga banyak mengandung unsur bawangnya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam alur ceritanya. 바쁜 거야? 문자 왔는데? Leonggo adalah seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang mengalami cacat mental karena kecerdasannya yang sangat rendah. Walaupun begitu, Leonggo mempunyai anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas bernama Yesung. Leonggo yang bekerja sebagai tukang parkir ini sangat sayang pada anak satu-satunya itu. Suatu ketika terjadi peristiwa tragis yang membuat Leonggo dipenjara. Peristiwa tragis itu diawali ketika Yesung sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Karena belum gajian, Leonggo dan Yesung hanya bisa melihat tas itu dari balik kaca etalase toko. Leonggo berjanji akan membelikan tas itu setelah gajian. Tapi betapa kecewanya Leonggo dan Yesung karena tas Sailor Moon itu dibeli seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Karena sangat sayang kepada anaknya, Leonggo nekat masuk ke dalam toko dan meminta agar tas Sailor Moon itu tidak jadi dibeli. Tapi malang sekali, ayah dari anak pembeli tas itu adalah seorang komisaris jenderal kepolisian yang sombong. Walaupun Leonggo dan Yesung gagal mendapatkan tas Sailor Moon, tapi Leonggo tetap berjanji akan membelikan tas Sailor Moon itu setelah gajian nanti. Keesokan paginya, seperti biasa, Yongguk berangkat bekerja, sedangkan putrinya turun ke sekolah. Yesung dan ayahnya memiliki kebiasaan di mana ketika sang ayah pergi, ia akan menghitung sampai 3, dan sang ayah lalu bertingkah konyol. 잘 갔다 와. Anak komisaris jenderal polisi yang bernama Jiong ternyata baik hati. Setelah Leonggo gajian, Jiong menemui Leonggo dan menunjukkan toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon. Tapi disinilah awalnya petaka, karena di perjalanan Jiong terpeleset dan meninggal dunia. Leonggo dituduh membunuh Jiong karena kening Jiong terluka dan di samping kepalanya ada batu bata, sehingga Leonggo dituduh memukuli kepala Jiong dengan batu bata. Padahal batu bata itu jatuh dengan sendirinya di kepala Jiong ketika terjatuh. Lebih parah lagi, sesuai dengan pelajaran yang diterima Leonggo ketika menjalani pelatihan sebagai tukang parkir, cara menyelamatkan orang yang pingsan adalah membuka celana agar melancarkan peredaran darah, kemudian memberi pernapasan buatan dari mulut ke mulut. Karena itulah Leonggo dituduh selain membunuh juga memperkosa Jiong. Alhasil, akibat kejadian tersebut, Yongguk diperiksa oleh pihak kepolisian. Seperti kita tahu sendiri bro, anak yang meninggal tersebut adalah anaknya seorang komisaris polisi. Yongguk yang keterbelakangan mental ini pun dipaksa untuk mengakui kejahatan tersebut. 하트 파악 좀 하자. 예승이 기다려. 8시 30분에는 범인 이모 씨가 현장 검증을 가슴 누웠냐? 예승이. 예승이. 네. 같이 이렇게. 혈액. udah. Singkat cerita, di sel number 7, Leonggo dicampur bersama 5 narapidana kelas kakap lainnya, yaitu Bongsik, pencopet, Chunyo, penipu, Manbeom, pezina, Kakek Seo, penipu, dan So Yang Ho, si gangster penyelundup tapi buta huruf. Dia merupakan pemimpin narapidana sel number 7. Di dalam sel, Yongguk memperkenalkan dirinya dengan sangat lengkap. Keanehan Leonggo ini pun membuat seisi sel menjadi terdiam. 이용구 1961년 결계
엄마 봤어요. 내 머리 커서. Sudah menjadi budaya para narapidana di seluruh dunia bahwa jenis narapidana yang paling dibenci oleh narapidana lainnya adalah pemerkosa. Apalagi yang diperkosa adalah anak-anak. Akibatnya, Leonggo dipukuli oleh 5 narapidana lain di sel number 7. Namun ketika mengetahui bahwa Leonggo akan dijatuhi hukuman mati, mereka semua pun langsung terdiam dan berhenti memukuli Leonggo. 뭐 이런 개쓰레기가 나왔어? 형법. 그래서 계속 해봐. 형법 305조 미성년자로. 일로 와. 아, 이 새끼 이게 죄질 정말 안 돼. 형. Ketika istirahat tiba, Yongguk hanya bisa diam saja sambil menuliskan nama Yesung, putrinya, di atas tanah. Kemudian, suatu ketika Yongguk melihat bos napi lain yang hendak menyerang bos gangster teman satu selnya. Lantas, Yongguk pun langsung berlari untuk menyelamatkan sang bos gangster. Dan akibatnya, serangan yang tadi justru mengenai Yongguk dan membuatnya terluka di bagian perut. Tanpa pikir panjang, sang bos gangster pun langsung menghajar narapidana yang menyerang Yongguk tersebut. 독방약해나. 예. 하시는 거예요? 일공산. Kejadian itu pun membuat sang bos gangster merasa berutang budi kepada Yongguk. Ia bertanya apa yang diinginkan oleh Yongguk sebagai balasannya. Lalu beliau hanya menjawab nama putrinya, yaitu Yesung. 향 냄새 끊어줬으니까 성희는 뭐 해야지? 예승이요. Kelima sahabat penjara Leonggo mempertemukannya dengan Yesung ketika diadakan acara keagamaan bagi narapidana yang beragama Kristen. Pada acara keagamaan itu diadakan pertunjukan paduan suara oleh anak-anak panti asuhan, dan kebetulan sekali Yesung termasuk di dalamnya. Manbeom berhasil menyelundupkan Yesung ke sel number 7 dengan memasukkan Yesung ke dalam kardus roti. 미안해. 잘못했어. Melihat Yesung, Yongguk pun langsung senang lalu memeluk putrinya itu. Sambil menangis, Yesung pun bertanya kenapa sang ayah berada di penjara tempatnya para penjahat. Beliau dengan wajah polosnya malah mengatakan bahwa bukan dia yang jahat, melainkan teman-teman satu selnya. Mendengar hal ini membuat teman-teman yang lain memasang wajah kesal. Ketika sedang bersih-bersih, mereka mendapat kabar bahwa tiba-tiba pendeta di acara keagamaan itu mendadak terkena serangan jantung, sehingga anak-anak panti asuhan pulang lebih awal dan menurut perkiraan akan kembali ke penjara 2 hari lagi. Dan kelima sahabat Leonggo gagal mengembalikan Yesung ke panti asuhan karena terlambat mengantarkan Yesung ke rombongan. Perkiraan sahabat-sahabat Leonggo itu pun meleset karena 2 hari kemudian bukan diadakan acara keagamaan bagi narapidana beragama Kristen, melainkan beragama Buddha. Akibatnya, Yesung tinggal lebih lama di sel number 7 dan akan sangat berbahaya jika sampai ketahuan oleh penjaga. Tapi, dalam beberapa hari itu malah terjalin persahabatan antara para narapidana di sel number 7 dengan Yesung. 미안해 솔직하지 못한 내가 정의를 못 날. 이거 판사들이 자주 하는 말이지. 그럼 저기 Di ruangan kepala sipir penjara yang bernama Jung, sang asisten memberikan beberapa foto yang dipilih sebagai foto terbaik. Namun sialnya, di foto tersebut terdapat Yesung sedang berdiri, dan alhasil kepala sipir pun menyadari kejanggalan tersebut. Sementara itu, ketika mereka sedang berdebat di dalam sel, salah satu petugas datang mengecek sel mereka. Sialnya, kepala sipir datang ke tempat tersebut dan mengetahui keberadaan Yesung. Akibat hal ini, Yongguk yang merupakan ayah Yesung langsung dihajar habis-habisan oleh kepala sipir. Bahkan Yongguk dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Di sisi lain, teman-teman Yongguk semakin panik atas apa yang telah terjadi. Sementara itu, Yesung terus saja menangis karena kembali terpisah dari ayahnya.
Suatu malam terjadi kebakaran besar di penjara. Kebakaran itu diakibatkan oleh salah satu napi yang sedang mengamuk. Kepala sipir pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan para tahanan dari sel. Sementara itu dirinya akan menawarkan napi yang menyebabkan kebakaran itu. Sayangnya kepala sipir Jung malah terjebak di ruangan sang napi. Melihat kepala sipir Jung dalam bahaya, tanpa pikir panjang Yongguk langsung masuk ke dalam ruangan itu dan mencoba untuk menyelamatkan kepala sipir. Keesokan harinya, kepala sipir Jung tampak sedang menjalani perawatan di rumah sakit penjara. Sang dokter pun memberitahu kepala sipir Jung jika Yongguk tidak menyelamatkannya, mungkin ia sudah tewas saat itu. Di sini, kepala sipir juga melihat Yongguk yang terluka akibat kejadian itu. Sementara itu, Yesung yang sudah keluar dari penjara akhirnya bisa sekolah kembali. Gurunya menanyakan bagaimana kabar Yesung, namun Yesung malah meminta gurunya untuk melakukan kegiatan konsultasi orang tua. Kemudian, Yesung bersama gurunya langsung pergi ke penjara untuk bertemu dengan sang ayah. Tentu saja pertemuan ini membuat ayah Yesung begitu senang. Lalu gurunya itu memberitahukan bahwa Yesung adalah murid yang sangat cerdas sekaligus berprestasi. Namun sayang, kebahagiaan mereka berdua pun tidak berlangsung lama, sebab waktu menjenguk narapidana telah habis dan sang ayah harus diseret kembali ke dalam penjara. 예승아! 금방 갈게 아빠! 예승아! 오빠 뭐야? 밥 많이 먹. 예승아! 나가! 예승아! 집에 가서 기다려! 언제 올 건데? Sementara itu, kepala sipir Jung yang melihat hal tersebut hanya bisa diam. Kepala sipir teringat akan kenangan bersama sang putra yang sudah meninggal dunia. Karena berpisah dengan ayahnya, Yesung tidak mau makan dan dia pun jatuh sakit. Yesung meminta agar dirinya dipenjara, sehingga ia bisa bertemu dengan ayahnya setiap saat. Namun, kepala sipir hanya diam dan pergi meninggalkan rumah sakit. Siangnya, entah kenapa para bawahan kepala sipir mengajukan protes sebab mereka takut dipecat atas tindakan yang hendak dilakukan oleh kepala sipir Jung. Ternyata alasan mereka takut dipecat karena kepala sipir Jung berencana membawa Yesung bertemu dengan ayahnya. Tidak lama kemudian, bawahan kepala sipir datang membawa kotak kardus. Akhirnya Yongguk pun begitu senang karena bisa bertemu kembali dengan putrinya. Suatu ketika, Yesung meminta sang bos gangster untuk membacakannya sebuah dongeng. Namun, seperti yang kita ketahui bro, sang bos gangster tidak bisa membaca. Oleh karena itu, napi mesum dan napi penipu pun menyindir bos gangster dengan mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang tidak bisa membaca. Bahkan, simpanse bisa diajarkan membaca hanya dalam waktu 3 bulan saja. Di sini sang napi pencopet memohon kepada sang bos gangster untuk menyelundupkan sebuah ponsel agar ia bisa menghubungi istrinya yang akan melahirkan. Mengetahui hal tersebut, Yesung tampak sedih. Ketika di sekolah, Yesung meminjam sebuah ponsel milik temannya. Di tempat berbeda, nampak kepala sipir Jung pergi ke kantor polisi pusat untuk memeriksa berkas yang berisi kasus milik Yongguk. Ketika membaca berkas tersebut, kepala sipir Jung menemukan sebuah kejanggalan. Ia tidak yakin bahwa Yongguk yang mengidap penyakit keterbelakangan mental itu bisa membuat kesaksian yang tertulis sebagus itu. 예 형님. 나 이용구 자료 좀 보. 치면서 일주일 안에 사건을 종결 해라 마라 막. 형님, 복사는 안 돼요. 글쎄요, 제가 받은 게 아니라서. 이 형님 진짜 안 된다니까. 형님, 그렇게 당하고도 모르세요? Siangnya, kepala sipir menjemput Yesung di sekolah. Nampaknya kepala sipir mengadopsi Yesung dan membawanya ke penjara. Di dalam sel, Yesung tampaknya sedang mengajari sang bos gangster untuk menulis dan membaca. Tak lama, sang napi pencopet pun datang dengan wajah suram, sebab pada hari itu istrinya akan melahirkan. Namun ia tidak bisa menghubungi istrinya untuk menanyakan kabarnya. Yesung yang mengetahui hal ini pun langsung mengambil ponsel yang ia pinjam dari temannya di sekolah. Napi pencopet kemudian langsung mencoba menghubungi istrinya, tetapi sialnya sinyal di dalam sel mereka sangat tidak bagus, sehingga membuat mereka harus menyusuri setiap sudut ruangan. Dan anehnya, sinyal paling bagus justru berada di atas kloset. 엄마 울지 마. 나는 네가 제일 든든하다.
Ketika sedang berolahraga di lapangan, salah satu sipir memberitahu Yongguk bahwa sidang putusan kasusnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Teman-temannya pun merasa bahwa Yongguk adalah orang yang baik. Mereka pun tampak kebingungan mengapa ia bisa dituduh membunuh putri dari komisaris polisi. Untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, teman-teman satu selnya pun melakukan reka ulang adegan. Dari penyelidikan yang mereka lakukan, kita pun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata putri komisaris polisi itu terpeleset dengan kepala menghantam aspal dan tertimpa oleh sebuah batu bata yang jatuh dari atas tenda yang ia tarik. Selanjutnya, sang bos gangster bertanya kepada Yongguk mengapa ia melakukan tindak pelecehan seksual terhadap putri komisaris itu. Ternyata di tempat kerjanya dulu, Yongguk diajarkan tentang bagaimana caranya melakukan tindak pertolongan pertama. Tetapi karena tingkah laku dan cara bicaranya yang aneh serta sulit dipahami, membuat publik mengira bahwa Yongguk melakukan pelecehan seksual. Setelah mengetahui bahwa dirinya tidak bersalah, teman-teman satu sel Yongguk pun mencoba membantunya. Hari demi hari, teman-temannya mengajarkan dan melatih Yongguk agar ia dapat berbicara dengan benar dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, serta bisa memenangkan sidang putusannya nanti. 지적 장애다. 주사도 안 하고. 셀러문 가방도 사주고. 알려준다고 해서 버선지거상밥 그러므로 Di sisi lain, kepala sipir Jung yang juga mengetahui bahwa Yongguk tidak bersalah memutuskan untuk langsung datang menemui sang komisaris polisi. Kepala sipir Jung memohon kepada sang komisaris untuk mencabut tuntutannya karena terbukti bahwa Yongguk sebenarnya tidak bersalah. Tetapi, sang komisaris menolak permohonannya karena menurut sang komisaris harus ada pihak yang bisa disalahkan atas kematian putri kecilnya. Kepala sipir Jung pun mengatakan bahwa ia pernah mengalami hal yang sama. Ternyata, putri sematawayangnya dulu tewas di tangan salah satu napi yang sempat akrab dengan dirinya. Di dalam sel, teman-teman napi pun kembali mengajarkan untuk bisa berargumen dengan baik ketika di persidangan nanti. Seperti tak kenal lelah, Yongguk selalu mencoba menghafal naskah yang berisi jawaban-jawaban tentang pertanyaan yang nantinya akan dibacakan hakim kepada dirinya. Lalu hari persidangan pun tiba. Jaksa penuntut bertanya apakah benar jika Yongguk melakukan tindak pencurian, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap putri komisaris polisi. Namun anehnya, Yongguk malah menjawab bahwa memang benar dirinya lah yang melakukan tindak kriminal terhadap putri komisaris polisi. Tentu saja pernyataannya ini membuat seisi ruang sidang begitu marah. Lantas, kepala sipir Jung dan Yesung putrinya merasa sangat bingung sekaligus geram karena mereka tahu bahwa sesungguhnya Yongguk benar-benar tidak bersalah. Kepala sipir Jung pun emosi dan langsung memarahi Yongguk. Namun tak disangka, alasan Yongguk berkata seperti itu sebab ternyata sebelum sidang itu dimulai, komisaris polisi datang menemuinya di sebuah ruangan tersembunyi. Kepala komisaris tampak memukul Yongguk habis-habisan. Komisaris polisi itu mengancam jika Yongguk tidak mengaku, maka ia akan membunuh Yesung putrinya. Itulah sebabnya Yongguk mengakui kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Lalu, hasil dari persidangan itu pun memutuskan bahwa Yongguk akan dijatuhi hukuman mati. 달겨받아. 반항하는 최지영 양을 살해할 목적으로 다시 한번 묻겠습니다. 납치한 사실이 네, 있어요. 네. 맞아요. 내가 그랬어요. 내가. 때문에 죽었어요. 미안합니다. 예승이 도와주세요. Kemudian waktu pun berlalu dan Yongguk pun menjalani hari-harinya dengan cukup bahagia menunggu hingga hari eksekusi tiba. Di beberapa kesempatan, Yesung sang putri pun datang menjenguknya di penjara. Setelah waktu jenguk habis, Yesung menghitung sampai 3 hingga ayahnya berbalik dan melakukan gerakan konyol. Hal ini merupakan kegiatan yang mereka berdua selalu lakukan dulu. Yesung telah tinggal bersama kepala sipir Jung dan istrinya. Sesekali, Yongguk mendapat kiriman surat dari Yesung yang menanyakan kabar sang ayah saat ini. Di dalam sel, mereka melakukan kegiatan seperti biasa. Di sisi lain, kepala sipir mendapatkan kabar dari atasannya bahwa Yongguk akan dieksekusi mati pada tanggal 23 Desember sebelum Natal. Setelah mengetahui hal ini, kepala sipir Jung memohon sesuatu kepada guru Yesung di sekolah. Ia mengatakan bahwa mungkin itu adalah hari terakhir Yesung akan bertemu dengan ayahnya.
Kembali ke penjara, tidak terima jika Yongguk mendapat hukuman yang semestinya tidak ia dapatkan, teman-teman Napi pun menyusun sebuah rencana untuk mengeluarkannya dari penjara. Tanpa menunggu lama, mereka semua pun langsung melakukan persiapan untuk menjalankan rencana mereka. Bahkan sang bos gangster pun meminta bantuan kepada salah satu bos Napi lainnya. Tibalah hari diadakan pertunjukan bakat tahunan di penjara. Yesung dan teman-temannya bernyanyi di bawah arahan mereka untuk menghibur orang-orang yang berada di penjara tersebut. Di penghujung pertunjukan, para pemain turun ke bangku penonton. Mereka mengajak penonton untuk bernyanyi bersama. Kemudian, Yesung dan ayahnya keluar dari gedung dan diikuti oleh para penonton lainnya. Ternyata, di lapangan penjara, teman satu sel Yongguk telah mempersiapkan balon udara yang selama ini telah mereka buat bersama-sama. Tanpa menunggu lama, teman-temannya langsung meminta Yongguk untuk menaiki balon udara itu. Setelah mereka berdua naik, sang napi penipu bergegas untuk melepaskan tali. Kemudian, Yongguk dan putrinya pun terbang menuju keluar penjara. Namun, para polisi yang mulai menyadari rencana para narapidana yang hendak mengeluarkan Yongguk beserta putrinya dari penjara langsung mencoba mengejar balon udara tersebut. Untung saja, para napi saling bekerja sama untuk menghalangi polisi. Kejadian itu pun menimbulkan kerusuhan di lapangan penjara. Di sisi lain, Yongguk dan putrinya tampak begitu senang karena akan segera kembali pulang ke rumah mereka. Namun sialnya, tepat ketika mereka berdua akan melewati perbatasan, tali balon udara tersebut malah tersangkut di pagar kawat penjara. Alhasil, Yongguk dan Yesung pun gagal melarikan diri dari penjara. Melihat hal itu membuat teman-teman narapidana lainnya tampak kecewa, sekaligus prestasi mereka gagal sebab rencana yang telah mereka susun harus berakhir dengan kegagalan. Tetapi meski begitu, Yongguk dan putrinya yang masih sangat polos tetap terlihat bahagia karena bisa menyaksikan keindahan matahari terbenam bersama-sama. Kemudian tibalah tanggal 23 Desember tepat pada hari Yongguk akan dieksekusi mati. Hari itu juga bersamaan dengan hari ulang tahun Yesung, teman-teman Napi pun memberikannya sebuah kue ulang tahun. Begitu juga tas Sailor Moon yang diberikan oleh bos gangster kepada Yongguk untuk diberikan kepada Yesung. Karena semua kebahagiaan yang ia rasakan hingga kini, tiba-tiba Yesung langsung bersimpuh sambil mengucapkan terima kasih karena Yongguk telah menjadi ayahnya. Lantas, sang ayah pun juga melakukan hal yang sama, kemudian mereka pun berpelukan. Hal tersebut tentu membuat Seishi Cell begitu sedih karena mengetahui bahwa bisa jadi itu adalah hari terakhir mereka berdua berpelukan. 고맙습니다. Tak lama kemudian, sang bos gangster menuliskan sesuatu pada bagian belakang baju Yongguk dan diikuti oleh teman-teman mereka yang lain. Lalu Yongguk dan Yesung mengucapkan perpisahan dan rasa terima kasih mereka kepada napi di dalam sel number 7. Seusai berpamitan, Yongguk dan putrinya berjalan keluar dari penjara. Di bagian belakang pakaian Yongguk terdapat sebuah kalimat yang dibuat oleh teman-temannya sebelum perpisahan tadi. Kalimat itu bertuliskan "Kami mencintaimu". Ketika berjalan, Yongguk dan putrinya didampingi oleh kepala sipir Jung hingga sampailah mereka berdua di pintu penjara. Saat itulah Yongguk dan putrinya harus berpisah. Ekspresi Yongguk tampak begitu cemas, sekaligus sedih karena harus rela meninggalkan sang putri untuk yang terakhir kalinya. Dia pun memeluk Yesung dengan erat sambil sedikit meneteskan air mata. Setelah melakukan perpisahan, Yesung dibawa oleh kepala sipir Jung sementara Yongguk akan dibawa ke ruang eksekusi. Di tengah-tengah perjalanannya menuju ruang eksekusi, beliau merasa begitu sedih. Saking sedihnya, tiba-tiba saja dia terjatuh. Seperti yang mereka lakukan biasanya, Yesung menghitung sampai 3 sambil berharap ayahnya kembali dan melakukan gerakan aneh seperti biasanya. Namun kali ini sang ayah tidak kembali lagi. Mendengar suara putrinya membuat Yongguk bangkit dan bergegas kembali menuju pintu penjara dan memeluk Yesung dengan begitu erat. 예승이 안녕. 둘, 셋. 아빠! 아빠! 잘못했어요.
Yesung pun harus berpisah dengan ayahnya untuk selamanya. Tentu ini merupakan hadiah ulang tahun paling pahit dalam hidup Yesung. Beberapa tahun kemudian, Yesung pun sudah tumbuh dewasa dan kini ia menjadi seorang jaksa pembela. Tentunya dia berjuang untuk menjadi seorang jaksa hanya untuk membersihkan nama ayahnya. Hari itu pun telah tiba. Yesung membuka kembali kasus ayahnya dan berusaha membersihkan namanya di pengadilan. Yesung pun menceritakan semua kebenaran dan fakta yang dia ketahui dan tentunya disertai dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang tidak bisa dibantahkan. Selesai menceritakan semuanya, Yesung mengatakan bahwa kehadirannya di tempat itu semata-mata hanya untuk mengembalikan nama baik ayahnya dari fitnah seorang komisaris polisi. Yesung juga meminta orang-orang yang datang di persidangan untuk memaafkan semua kesalahan sang ayah sewaktu ayahnya masih hidup dulu. Setelah mengetahui bahwa sebuah keterangan yang dikatakan oleh Yongguk dulu dilakukan di bawah tekanan pihak kepolisian, beserta bukti-bukti dan saksi yang ada, pada akhirnya hakim pun menyatakan bahwa Yongguk tidak bersalah. Mendengar pernyataan itu pun membuat isi ruang sidang termasuk teman-teman lama Yongguk sewaktu di penjara dulu pun tampak begitu senang. Yesung dengan wajah penuh tangis memandangi foto almarhum sang ayah yang berada di sebuah berkas yang sedang ia tangani. Setelah berhasil membersihkan nama ayahnya, Yesung keluar dari kantor dan melihat sebuah balon warna kuning yang tersangkut di kawat pagar penjara. Tak lama, ia pun seperti melihat sosok sang ayah bersama dengan dirinya sewaktu kecil dulu, yang tampak mengucapkan kata-kata perpisahan. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menyedihkan. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya benar-benar tidak memiliki batas meskipun memiliki begitu banyak kekurangan. Namun, Yongguk sungguh rela melakukan apapun demi Yesung putrinya, bahkan jika itu harus sampai merenggut nyawanya. Kebanyakan dari kita sadar bahwa kita seringkali meremehkan dan merendahkan. Terkadang, orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental biasanya memiliki hati yang jauh lebih bersih daripada orang waras pada umumnya. Oke bro, sampai di sini review film Miracle in Cell number 7 kali ini. See you next video, peace out and bye bye.